Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, saya ucapkan selamat datang di kelas 10 OTKP SMK Wahid Hasyim ini. Anak-anak, ibarat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Ibu Sueni. Saya akan mengajar mata pelajaran kearsipan di kelas 10 OTKP ini. Anak-anak, di SMK Wahid Hasyim ini kalian harusnya bersyukur karena sudah masuk di SMK, khususnya di jurusan OTKP. Singkatan dari apa Bu OTKP itu adalah otomatisasi tata kelola perkantoran. Di sini kalian akan berhubungan dengan materi-materi perkantoran. Di materi perkantoran ini nantinya kalian akan bisa bekerja, bisa kalian terapkan di mana kalian bekerja setelah tamat dari SMK ini. Anak-anak, mungkin di lain waktu saya akan menjelaskan lagi bagaimana OTKP itu saat tatap muka berikutnya. Anak-anak, di SMK Wahid Hasyim ini ada visi yang harus kalian pahami, bahkan harus kalian ingat-ingat. Ya, diikuti ya apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Visi SMK Wahid Hasyim: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ya anak-anak. Anak-anak, materi di kelas 10 OTKP ini ada 12 KD yang harus kalian pelajari. Namun tidak semua diberikan di semester ganjil ini ya, tapi diberikan separuh-separuh. Di semester gasal atau ganjil ini kalian belajarnya mulai dari KD titik 1 hingga 3.6. Sedang untuk semester 2 kalian belajar di materi KD 3.7 hingga 3.12 ya. Baiklah anak-anak, agar kalian paham apa itu kearsipan akan saya tunjukkan ya. Yang pertama, apa itu arsip? Ya. Apa saja yang termasuk dalam peralatan arsip? Ya, di sini mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, arsip itu apa? Arsip adalah suatu bendanya, tapi kalau kearsipan adalah kegiatannya. Sekarang kita lihat lagi ya pengertian arsip. Ya, ini menurut pakar arsip atau administrasi yaitu Bapak T. Liangki, arsip adalah kumpulan warkat-warkat yang disimpan secara sistematis sehingga setiap saat dibutuhkan dapat dengan cepat ditemukan kembali. Sedangkan kalau menurut lembaga administrasi negara, arsip itu adalah kertas ya. Otomatis kertas yang ada nilainya ya, bukan kertas biasa. Kemudian berkas itu apa? Mungkin surat-surat, dokumen-dokumen ya. Kemudian naskah apa, ulangan dan sebagainya, foto ya. Ini bisa foto pribadi atau foto organisasi atau perusahaan atau negara. Kemudian film, apa film itu? Ya film dokumenter ya, atau film yang berkaitan dengan pelajaran, bisa kegiatan lain-lainnya baik pribadi, organisasi maupun perusahaan ya. Kemudian mikrofilm itu apa? Rekaman yang sangat-sangat kecil ya. Kemudian rekaman suara. Nah, mungkin kalian mendengarkan suara Bu Eni ini termasuk juga dokumen apa? Pelajaran arsip di kelas 10 ini. Kemudian gambar, tadi hampir sama dengan foto ya. Ini juga bisa gambar berupa bangunan ya, foto atau berupa sketsa dan lain-lainnya. Kemudian bagan ya, struktur misalnya atau dokumen lain. Tentu saja dalam macam bentuk dan sifatnya atau salinannya ya, dan segala bentuk penciptaannya. Patung apa termasuk Bu? Termasuk, dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan. Ini sebagai bukti dari tujuan organisasi. Ini sangat luas anak-anak. Kemudian arsip dapat diartikan pula sebagai kumpulan warkat atau surat menyurat yang dibuat atau diterima lembaga baik pemerintah, swasta atau individu, dan harus disimpan secara baik atau sistematis, artinya secara berurutan ya, agar saat dibutuhkan bisa ditemukan kembali dengan cepat. Selanjutnya pengertian kearsipan. Nah, ini anak-anak ya. Apa kearsipan itu? Kearsipan atau bahasa perkantorannya disebut filing. Ini adalah aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan arsip ya, agar kalau dibutuhkan bisa ditemukan dan diperlukan pemeliharaan atau perawatan ya,
dengan sistem tertentu. Sedangkan dalam kamus administrasi perkantoran ya, bahwa sistem penyimpanan atau WARCAT atau filing system itu ada rangkaian tata cara dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan ya untuk menyimpan berkas-berkas atau WARCAT ya, sehingga dapat ditemukan kembali. Selanjutnya fungsi arsip. Nah, apa Bu fungsi arsip itu Bu? Ya tentu saja untuk membantu ingatan, kemudian sumber informasi, alat pembuktian saat ini dan masa yang akan datang, dapat menggambarkan kejadian masa lalu, dapat menunjang penelitian dan iptek, kemudian bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Di sini maksudnya alat untuk membantu ingatan, supaya kita ingat, oh ya saya dulu pernah punya surat atau foto ini, di mana ya, kapan ya, itu sebagai alat bantu pengingat ya. Kemudian sumber informasi. Sumber informasi artinya untuk melaksanakan kegiatan lebih lanjut pasti ada sumbernya. Misalnya kalian ada berita ini dari siapa, dari ini. Mana buktinya? Ini ada foto, ini ada rekaman suara ya dan sebagainya. Ini misalnya di kepolisian sangat penting anak-anak ya, arsip ini disimpan sebagai bukti fisik dari suatu kejadian. Kemudian alat pembuktian, ya, termasuk tadi ya alat bukti fisik ya saat ini dan masa yang akan datang. Ya, misalnya foto-foto dokumen atau kisah-kisah perang ya, ada apanya? Ada dokumennya. Misalnya kalau kita ingat sejarah, Bapak Soekarno pernah memproklamasikan kemerdekaan RI, kan ada fotonya dan suara. Kemudian dapat menggambarkan kejadian-kejadian masa lalu. Ya, ini menceritakan ya tentang pahlawan revolusi, pahlawan kemerdekaan dan lain-lain. Kemudian dapat menunjang penelitian ya dan iptek. Misalnya, benarkah zaman dahulu itu ada binatang dinosaurus? Nah, ini apa buktinya? Ditemukan fosil atau tulang belulang binatang dinosaurus atau yang besar-besar berupa kala, gajah, dengan gading yang panjang dan sebagainya. Itu menceritakan juga kejadian masa lalu karena adanya arsip atau bukti fisik. Ya. Kemudian bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Nah, keputusannya apa? Kalau ditemukan fosil itu, ya ada bukti fisik, berarti pertimbangannya apa? Harus diamankan atau dimuseumkan. Selanjutnya peralatan kearsipan, itu apa aja Bu? Peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Peralatan ini pada umumnya harus tahan lama karena dibuat dari bahan-bahan yang kuat, terbuat dari bisa logam, kayu, aluminium, besi, plastik dan sebagainya. Ya, karena sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, mempermudah, ya, memelihara pekerjaan di bidang kearsipan, khususnya kalian sebagai sekretaris. Terus jenis peralatan kearsipan apa aja Bu? Nah ini anak-anak ya, ada gambar perforator, banyak sebetulnya ya. Ada perforator, kalian menyebutnya sebagai alat plong-plongan ya. Ini untuk melubangi format atau file atau berkas atau surat ya. Nah ini untuk melubangi arsip, jadi untuk disimpan di map Snell Hector harus dilubangi dulu dengan alat seperti dengan perforator ini ya. Nanti bisa kalian di toko peralatan kantor. Selanjutnya opener. Nah, ini ya. Nih, map besar ya yang ada lubangnya. Kenapa ada lubangnya, Bu? Supaya mudah mengambilnya karena map ini sangat besar ya, tebal. Ini untuk menyimpan berbagai surat dan dokumen karena kapasitasnya juga lebih banyak ya, daringnya. Ini Mbak Yunya atau kakaknya dari map Snell Hector. Nah ini itu ya, ada map folder atau map Snell Hector untuk menyimpan dokumen atau surat yang tidak terlalu banyak ya. Selanjutnya rotary. Apa rotary itu Bu? Alat penyimpan yang berputar. Nah seperti ini ya, bisa digerakkan, biasanya diputar, tapi biasanya untuk kantor-kantor yang besar anak-anak ya. Tujuannya apa? Menampung lebih banyak, bisa tahunan ya, karena bersusun itu ya anak-anak ya, bundar bentuknya. Kemudian ada juga filing cabinet, yaitu lemari arsip yang terbuat dari logam atau bisa plastik ya atau kayu.
Nah, bentuknya seperti apa? Itu anak-anak ya, lemari. Ya, kalau bisa menyebabkan dengan kontainer. Kalau dari plastik namanya kontainer ya. Di macam-macam. Karena nanti kalau dibuka itu ada semacam relnya. Mapnya menggunakan hanging map ya, atau map gantung. Ya. Selanjutnya mesin fotokopi. Nah, ini yang lebih penting anak-anak ya. Kenapa saya mesin fotokopi? Ya, untuk menggandakan atau memperbanyak apa dokumen atau berkas. Ini ada langkah-langkahnya ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Itu anak-anak ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di buku catatan ya. Nanti diajukan atau ditanyakan ke Bu Eni. Untuk tugas kearsipan ini, tolong tidak ada tugas yang banyak, hanya kalian catat ya materi yang saya berikan tadi di buku tulis, ditulis secara rapi. Nanti akan Ibu hubungi, harus dikumpulkan kapan, di mana, dan dikoordinir oleh ketua kelas. Gitu ya anak-anak ya. Ya, untuk pagi ini Ibu akhiri mata pelajaran kearsipan. Minggu depan insya Allah kita bisa bertemu kembali dalam materi selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya.